Hai, video kali ini adalah video bekal untuk suami aku, versi lengkapnya. Kadang-kadang juga nggak lengkap, kadang lengkap ya. Jadi memang semenjak pandemi itu aku selalu membuat bekal sendiri untuk suami aku. Nah, untuk bekal di hari ini itu aku ada ayam goreng, kemudian ada bolu pandan jadul, ini gluten free, aku sudah buat dari tadi malam. Jadi pagi ini cuma tinggal dipotong aja. Kemudian ini ada buah naga potong. Lalu aku juga menyiapkan ada kolak ubi singkong, ini sudah aku buat dari kemarin. Lalu ini nasi putih, kemudian ini adalah cah brokoli wortel. Ini aku mau buat cah brokoli wortelnya, kita tumis sedikit minyak, kira-kira 2 sendok makan. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang bombay, kita tumis sampai bawang bombaynya layu ya. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dipotong-potong. Kita tumis sampai ayamnya berubah warna agak keputihan ya. Nah, sementara menunggu ayamnya jadi putih, aku menyiapkan bumbu untuk ayam gorengnya. Di sini aku pakai yang praktis aja, aku pakai tepung serbaguna Sasa. Nah, seperti itu. Jadi ini pakainya gampang banget dan praktis, rasanya juga cukup enak ya. Jadi perbandingannya adalah 1:2, satu tepung bumbunya gitu, 1 sendok makan berbanding 2 sendok makan air. Jadi hanya seperti itu aja caranya. Kita masukkan airnya, lalu nanti ayamnya tinggal dimasukkan, diaduk-aduk, terus kemudian tinggal siap digoreng deh. Ini aku mulai memanaskan minyak ya untuk menggoreng ayam. Terus kemudian kita balik lagi melihat, nah ayamnya tuh yang dicah brokoli sudah berubah warna jadi keputihan. Nah kemudian setelah ini kita akan memasukkan sedikit air, kira-kira 150 ml, boleh lebih juga ya kalau suka yang agak berkuah gitu. Kemudian aku masukkan 2 sendok makan saus tiram. Di sini aku pakai merek Likumki. Terus kemudian masukkan sedikit garam, sedikit kaldu jamur, terus juga sedikit gula, dan juga kita akan masukkan sedikit merica bubuk.
Kemudian nanti kita akan memasukkan brokoli dan juga wortel. Nah, di resep asli itu dia tidak memakai wortel, tetapi di sini aku pakai aja. Ini sebelumnya brokolinya direbus dulu selama 3 menit. Tapi kita juga bisa kukus ya, karena dikukus itu kan lebih baik daripada direbus, karena dia sarinya itu nggak kebuang. Kalau direbus itu kan sarinya kebuang. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini nggak sampai mateng, cukup sampai 3 menit aja tadi, terus kemudian langsung aku angkat. Nah, kita campurkan, kita aduk, terus kemudian nanti kita akan tutup. Kita tunggu lagi sampai brokoli dan juga wortelnya itu cukup lembek. Nah, aku pribadi kita suka masaknya tuh yang agak lembek ya. Jadi karena itu aku butuh waktu sekitar lebih dari 15 menitan lah gitu untuk mematangkannya. Oke, kemudian di kompor satunya lagi itu aku mulai menggoreng ayam. Jadi aku goreng sedikit aja karena ayamnya itu tadi aku kasih kan agak banyak ya, itu untuk dimakan sama anak aku hari ini. Jadi aku bumbui sekalian, ketika nanti siang mau makan itu tinggal digoreng aja. Ini aku masukkan air lagi karena menurut aku agak kurang ya kuahnya ya, karena aku campur wortelnya juga. Nah, kemudian ini aku menyiapkan maizenanya, larutan maizenanya. Ini aku pakai 2 sendok makan tepung maizena dicampur dengan 3 sendok makan air. Kita campur aja, dan ini nggak aku pakai semuanya ya. Tingkat kekentalannya nanti itu tergantung dengan selera kita masing-masing. Oke, sementara menunggu sampai cah brokoli dan ayam gorengnya matang, aku sudah mulai menyiapkan kotak-kotak bekal yang akan aku siapkan untuk dibawa suamiku hari ini ya. Oke, kita akan memasukkan larutan maizenanya ke dalam cah brokoli wortel. Jadi pertama itu aku pakai sekitar 3 sendok makan dulu. Terus kemudian aku aduk untuk bisa melihat kadar kekentalannya itu sampai mana gitu ya. Kemudian nanti di terakhir itu aku akan masukkan 1 sendok lagi karena agak kurang. Nah, kami pribadi di rumah itu kalau masak memakai larutan maizena, kami nggak suka terlalu kental gitu. Jadi memang agak sedikit aja dipakainya, nggak sampai banyak banget. Dan ini ayam gorengnya sudah matang, dia sudah berwarna kecoklatan. Aku sudah mengangkatnya dan kita akan mulai menatanya di dalam kotak-kotak bekal. Kali ini makanannya betul-betul lengkap banget ya. Jadi aku sengaja memasak dengan menggunakan sayuran yang agak banyak, yaitu brokoli dan wortel, karena suami aku semenjak pandemi dia kerja di rumah, kebanyakan duduk dan pencernaannya agak sedikit terganggu. Karena itu aku harus menyiapkan makanan yang itu bisa membuat pencernaannya menjadi lebih lancar. Nah, jadi di sini aku lebih sering akhirnya memasak brokoli. Kemudian juga kenapa sih sampai selalu ada kolak? Kolak itu juga cukup bagus untuk cukup bisa melancarkan. Karena di sini aku bikinnya itu adalah kolak kacang hijau yang aku campur dengan ubi dan juga singkong. Di sini aku tidak memakai santan karena kalau pencernaan kita bermasalah kita nggak boleh makan santan ya. Tapi santannya aku ganti dengan fiber cream. Jadi dia high fiber dan juga gluten free kan.
Jadi itu lebih baik karena lebih mudah dicerna oleh tubuh. Karena kalau kita konsumsi yang gluten itu akan lebih sulit karena butuh waktu 3 hari dicerna oleh tubuh. Oke, kemudian di sini aku akan memulai motong cake bolu jadul pandan. Ini baru aku buat tadi malam. Dan ini juga gluten free. Aku memakai tepung mocaf. Jadi memang aku mulai mengganti cemilan di rumah itu menggunakan tepung gluten free agar pencernaan kami lebih baik gitu ya, di dalam tubuh juga lebih gampang dicerna, terlebih lagi untuk suami aku gitu, supaya itu nggak berat gitu ya di ususnya juga. Jadi sebisa mungkin kami mulai memasak menggunakan menu-menu yang lebih sehat. Kemudian juga di sini aku kasih buah naga karena buah naga itu juga salah satu buah yang cukup bisa melancarkan pencernaan gitu ya, supaya bisa tidak terhambat dan juga bisa lancar BAB-nya. Nah, jadi seperti itu cara aku untuk bisa mengatasi persoalan sembelit ya yang dialami oleh suami aku. Karena itu semua kan berasal dari reaksi atas apa yang kita makan. Karena itu untuk makanannya pun pola makannya harus kita rubah. Oke, ini udah selesai aku masukkan ke dalam kotak bekal, sudah siap untuk dibawa dan sekarang kita udah mau tinggal tutup aja dan setelah itu tinggal dibawa oleh suami aku ke kantor. Dan karena memang pandemi, aku buat agak banyak ya untuk bekalnya, jadi dia nggak perlu beli-beli makanan di luar gitu. Lebih terjamin juga karena ini juga untuk mengurangi resiko terkenanya COVID-19. Jadi karena itu aku menyiapkan tidak hanya makanan main course-nya, tetapi juga cemilannya dan juga buah-buahan. Jadi tidak hanya sekedar untuk mengatasi sembelit, tetapi juga untuk bisa meningkatkan imun tubuhnya. Dan ini karena menunya nggak ada yang pedes, jadi aku menyiapkan saus sendiri untuk suami aku supaya bisa dicocol ke ayamnya. Oke, ini aja dari aku untuk video kali ini. Semoga cukup menginspirasi dan juga memberikan manfaat untuk kalian yang menonton.